Nah inilah pentingnya bergaul. Antum kalau suka bisnis, dagang, gaul dengan orang soleh, supaya perlindungan Allah pun ada di situ di saat-saat genting. Karena fikih bisnis, fikih dagang di Quran itu tidak pernah terlepas dari persaingan, melahirkan resiko juga. Antum kalau baru mulai biasa-biasa, nanti kalau sudah ramai, setannya pun ikut aktif di situ, termasuk pada teman-teman yang lain. Itu bisa ada persaingan yang tak sehat. Itu fikihnya begitu. Ada yang berusaha jatuhkan, ada yang berusaha nipu, ada yang berusaha menghancurkan dan sebagainya. Kalau nggak ada sifat soleh dalam perdagangan, sulit. Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu lahir tahun 107 Hijrah di Uzbekistan, wafatnya di Mekah. 107 Hijrah mendapati awal kehidupan masa lalu yang sangat kelam. Itu raja rampok, pemimpin para perampok di masanya, preman, tukang palak, Fudail, dan punya kawasan khusus daerah sekitaran Sirjis. Siapa yang lewat situ itu sudah disebut namanya aja, disebut namanya sudah gemetar. Tuh, sebut nama udah gemetar, belum berhadapan. Karena sudah pasti kalau lewat situ tuh udah selesai, barang dagangan habis. Cuma jalur strategis, kalau nggak lewat situ biayanya makin mahal. Di situ sudah ada pasukan Fudail dari 107 Hijrah. Menjadi perampok dengan masa bakti 40 tahun. Dinasnya 40 tahun berbakti dalam dunia hitam. 40 tahun. Satu kali, ini viral kisah ini, viral. Antum mau cari di kitab-kitab mana atau yang suka lihat Google, misalnya Google aja. Satu kali Fudail ini berdinas tuh, aktif mau ngerampok. Ada rombongan pedagang, khususnya 3 pedagang utama. 3 orang ini sudah tahu info A1 kalau lewat situ terancam dagangan. Gimana caranya? Rapat para pedagang ini, diskusi dulu. Maka yang paling alim, paling soleh di antara mereka itu mengusulkan, nah inilah pentingnya bergaul. Antum kalau suka bisnis, dagang, gaul dengan orang soleh, supaya perlindungan Allah pun ada di situ di saat-saat genting. Karena fikih bisnis, fikih dagang di Quran itu tidak pernah terlepas dari persaingan, melahirkan resiko juga. Antum kalau baru mulai biasa-biasa, nanti kalau sudah ramai, setannya pun ikut aktif di situ, termasuk pada teman-teman yang lain. Itu bisa ada persaingan yang tak sehat. Itu fikihnya begitu. Ada yang berusaha jatuhkan, ada yang berusaha nipu, ada yang berusaha menghancurkan dan sebagainya. Kalau nggak ada sifat soleh dalam perdagangan, sulit. Maka yang soleh mengusulkan, nanti kalau lewat area Sirjis itu, di area wilayahnya Fudail itu, kita keluarkan masing-masing anak panah, tapi sambil bacain Quran. Oh, sambil bacain apa? Quran. Sepakat semua. Maka begitu akan lewat, Fudail menyampaikan pada anak buahnya semua, mangsa udah dekat nih, mangsa sudah dekat. Saat nanti daerah yang agak gelap kita sergap. Begitu masuk ke wilayah garis merah itu, sampai di situ yang paling soleh duluan, dia bacakan surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablikum fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba bagi orang yang mengaku beriman untuk taubat, kembali kepada Allah, untuk melembutkan hatinya, ingat Allah. Jangan seperti orang-orang ahli kitab dulu, dikasih nabi, kasih rasul, nggak mau dengar, akhirnya keras hatinya, akhirnya menutup diri dari hidayah, dan banyak jadi orang-orang menyimpang, orang fasik, pelaku maksiat.
Panah dilesatkan, panahnya nggak kena. Oh, pedagang mana? Jauh. Anak buahnya ketawa. Nggak kena. Fudail langsung teriak getar. Saya kena panah Allah, katanya. Gemetar. Saya kena panah Allah, pingsan. Anak buah panik, dikira panahnya kena pimpinan. Dicek nggak ada, dibangunin lagi. Yang kedua mana? Bacain Az-Zariyat. Yang ayat 50 itu tuh. Fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Cepat taubat, balik sama Allah. Sungguh aku pengingat yang nyata bagi perilakumu ini. Cepat kembalilah pada Allah. Nggak ada dosa yang nggak diampuni. Kena lagi tuh, ya. Kemudian kaget, getar lagi. Saya kena panah Allah. Jatuh lagi pingsan, ya. Kemudian pengikutnya bangunin lagi anak buahnya. Pada yang ketiga dipanah lagi, dibacain yang Az-Zumar tuh, ayat 54 kalau nggak salah. Coba dicek nanti kalau keliru ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Cepat balik kepada Rabbmu, tobat, tunduk patuh. Min qabli ayyatiakumul adzabu thumma la tunsurun. Nanti takutnya keburu meninggal, nggak sempet tobat, diazab dengan azab yang pedih, nggak ada yang nolong. Wah, itu yang terakhir itu. Udah langsung gemetar, jatuh. Saya kena panah Allah. Yang ketiga jatuh, buk, pingsan lagi. Begitu dibangunkan, kata Fudail, kalian semua anak buahku, udah pulang aja kalian, pulang aja kalian. Saya sudah kena panah Allah, saya pengen tobat. Tuh, kita nggak tahu hidayah Allah itu datang seperti apa. Allah itu maha baik, maha baik. Nggak ngungkap aib kita, yang ngungkap aib itu kita sendiri, perilaku sendiri. Coba kalau saya dibuka aibnya, mana ada yang mau belajar begini? Mana ada yang mau belajar? Ini kelihatannya aja begini, kan ada aibnya juga. Kalau Allah buka, apa mungkin dari Magelang mau datang? Allah tuh maha baik. Setiap kita pasti punya masa lalu yang kelam, pasti itu. Tapi Allah yang maha kasih sayang menutup itu semua dan memberi kesempatan kita untuk kembali menjadi orang baik.